Selamat sore guys. Selamat sore guys. Gimana rasanya sekarang udah jadi suami istri? Wow, luar biasa. Bahagia. Bahagia, of course. Very yes. happy. And finally. Yay! Alright, congratulations. Gimana sih perjalanan? Kita nanti akan cerita tentang perjalanan persiapan ya dari pernikahan pada hari ini. Tapi mungkin sebelumnya bisa diceritain nggak sedikit awal pertemuannya kalian berdua gimana? Kamu? I do it? Iya. Alright. Jadi pertama kali kita ketemu itu dari mutual friend. Oke. Bastian Steele. Kemudian dia saat itu lagi liburan di Bali. Terus dia nginep di hotel. Terus gue bilang ya nggak usah di hotel lah, sleep at my house. Dari situ udah, and aku lagi buka IG. Tiba-tiba dia nongol di Explorer. Kayak, oh ini si Jess nih, aku tahu, aku masih inget nih. I remember her. So aku lihat, wow, she's in Bali. Udah dong, aku scroll. Bastian Steele kan, ya you know, if you watching Bastian, kamu emang tengil, akuin aja udah. Terus dia kayak ngejapri si Jess, diam-diam. Apa dia bilangnya? Let's go sunset kayak gitu kan? Iya. Kak Jedar lagi di Bali, lama di Bali. Iya lama. Oh aku juga di Bali. Oh iya. Kapan dong yuk kita lihat sunset bareng gitu. Nah. Oh iya boleh, datang aja. Aku nggak bisa kemana-mana soalnya COVID kan gitu. Okay. Terus Bastian datang sama Vincent. Datang tuh. Di situ aku udah mau masuk, terus aku lihat, no, wait, hold on. This is no, Bastian, what are you doing kayak gitu. Nah dari itu udah mengalir, ya udah sosok santai aja kan, kayak nothing is happening. Dari situ udah ketemu, hey apa kabar, what you been up to, and ya dari situ mengalir lah. Ketemu everyday since dia juga tinggal di Bali, Vincent juga di Bali, jadi ya udah kayak teman Bali nongkrong lah kayak gitu. Iya. Oke. Leading up to this day, apa yang membuat kalian yakin that this is the right person, ini orangnya, dan this is the right moment untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? You go first. I go first. Karena yang kemarin aku bilang, visi misi sama. Jadi yang Vincent dari dulu tuh ada prinsip kalau visi misi sama, itu juga lebih bukan lebih gampang ya, tapi lebih lancar lah, maksudnya untuk menjalani hubungan. Karena kalau visi misinya beda, siapa tahu dia mau tinggalnya di Indonesia, aku maunya di luar negeri. Nanti kan agak bukan sulit, tapi lumayan berat untuk nyari sefrekuensinya itu. Betul. Lebih mudah untuk memulainya berarti. Yes. Jadi ya udah. Jadi dari visi misi yang sama, hobi juga sama, kegiatan hari-harian itu juga sama, dan I mean time, you know, dari kelakuan dia, kelakuan aku, kayak it just clicks in one. So when it clicks in one, what does time mean? When it's a click, ya kan? So, and besides that, as a mother figure, like just sebagai ibu, it's just mind blowing. Mau sedih, mau apa, mau gimana pun dia tetap diutamakan anaknya. She hides her sadness, wipes her tears, and makes sure that there's a smile on Elle. Yes. I feel safe. Oh, ini kalau jadi ibu anak-anak dan adik-adik si Elle berikutnya, udah jelas nih, bisa aku lihat dengan my eyes, you know. Biasanya kan kalau belum kan masih kayak, hey, do you know how to raise a kid? Atau no, do you know? Kan sama-sama belajar. So it's a plus point for me to see Jess being such a wonderful mother to Elle. And yeah, that makes me really like, just gives me a boost, like this is the one. Yes. You know, so langsung yakin gitu ya. Langsung yakin. Kalau Jess gimana? Selain visi misi dan pandangan hidup yang sama, aku pribadi kenal Vincent di saat-saat bukan saat-saat terbaik aku. Jadi di saat-saat aku nggak baik gitu. Jadi di momen-momen itu, jadi Vincent udah ngelihat aku dari aku jatuh sampai aku bisa bangkit lagi, sampai aku memulai untuk mencintai diri sendiri lagi, sampai aku buka hati lagi. Jadi
prosesnya panjang. Diawalin dari pertemanan tanpa ada niat mau lebih dekat atau pacaran, itu sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar pure sebagai teman, dan prosesnya tuh Vincent selalu ada di situ gitu. Wow. Dari proses awal sampai hari ini gitu. Jadi kenapa aku ngerasa yakin, selain Vincent berada di momen-momen terberat di hidup aku, juga karena aku ngerasa nyaman, pastinya ngerasa aman ada di dekat Vincent. Terus aku merasa Vincent lelaki yang bisa bertanggung jawab, yang bisa menerima aku dan El Barak. Dan aku yakin Vincent sosok yang bisa mendidik aku sekarang sebagai istri, dan juga El Barak sebagai anak, dan anak-anak yang lain yang akan datang di kemudian hari. Jadi itu yang bikin aku yakin dari sisi diri aku. Tapi di luar sisi diri aku ada sisi rohani aku yang bikin aku percaya dan berani ada sampai hari ini di pernikahan ini, itu karena Tuhan. Jadi sejak aku terjatuh itu, momen-momen kelam, aku jadi lebih dekat sama Tuhan, lebih sering berdoa, dan semua proses yang aku jalanin sama Vincent itu diiringi sama doa. Dan entah mengapa prosesnya terasa begitu mudah, terasa begitu banyak orang yang mendoakan, yang support, yang mendukung. Jalannya diberikan begitu mudah gitu sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang udah bawa aku sampai di titik ini gitu. Wow. Karena mungkin sebelumnya aku udah give up gitu, udah deh nggak bisa percaya cinta gitu. Tapi Tuhan itu baik, dan Tuhan memberikan aku kepercayaan kembali, memberikan aku bahwa kasih itu nggak ada batasnya gitu. Wow, luar biasa sekali. Tadi saya lihat Vincent terharu banget ya. You're very touched ya. I'm very touched. Mungkin nanti teman-teman media juga bisa lihat seluruh dokumentasi. Tadi saat prosesi masuk, Jessica masuk, Vincent sangat terharu, terus sempat nangis. I saw that. Sempet. Nanti bisa dilihat. Ya, benar. Ya, bisa dilihat di dokumentasi semua. Kembali lagi, dokumentasi ada di blog Bright Story atau juga di Instagram @thebrightstory. Berarti satu visi satu misi, termasuk akan punya anak lagi untuk adik-adiknya El, ya, begitu ya. Wow, oke, kita akan menantikan itu. Yes, terus kemarin tuh aku sempat lihat, and also dan mungkin juga teman-teman media sempat pernah melihat foto-foto pre-wedding. Wah, foto-fotonya bagus-bagus banget. Terima kasih. Itu boleh nggak diceritain konsepnya? Konsepnya dari mana? Apa yang menjadi inspirasi? Itu kan adalah busana tradisional Bali ya. Kemudian mungkin ada pengalaman seru yang bisa diceritain selama masa foto session itu. Siapa yang mau duluan? Jadi konten dan konsepnya buat foto pre-wedding yang pakai adat Bali itu, it's because Vincent sendiri kan tinggal di Bali. Kemudian aku tuh udah how could you say, udah menyatu dengan budayanya, and it's just the wonderfulness of another religion, you know. There's nggak ada religion yang nggak benar atau yang gimana nggak ada. Cuman the way they pray, the way the offering is, it really struck me. And I mean, I've been living in Bali for berapa tahun, udah cukup lama ya, udah beberapa tahun ini. Jadi I thought kita pre-wednya di Bali, kita sekarang juga tinggal di Bali, why not, you know. It's a blessing back to Bali for having us and welcoming us. Kayak gitu sih sebenarnya. Part dari komunitas juga ya. Also, so, Just langsung setuju aja. Ya, setuju, karena kita cinta sama budaya Bali. Aku juga mengalami banyak sekali
miracle di Bali. Jadi aku waktu sampai Bali itu aku lagi sakit, terus penyembuhan aku di Bali. Sekarang aku bersyukur udah nggak minum obat lagi. Terus juga di Bali aku ngerasa lebih dekat dengan Tuhanku. Dan di Bali aku ketemu pasangan seumur hidupku. Waduh, Bali jadi tempat yang super spesial buat kalian berdua. Iya. Oke, kita lanjut ngomongin pernikahan hari ini, ya. Punya visi yang berbedakah atau masing-masing sama gitu punya visi untuk konsep pernikahan, weddingnya tuh mau seperti apa? Itu dari awal udah sama atau enggak atau berbeda? Kalau berbeda, gimana cara mencocokkan visi yang berbeda ini? Aku? Boleh? Oke. Kalau mengenai konsep pernikahan sendiri sih dari awal kita udah memiliki kesamaan. Kita pengen melihat situasi juga pandemik saat ini. Pastinya kita memikirkan keluarga. Jadi ya memang konsepnya kita pengen yang lebih intimate, sakral, dan yang penting kita berdua bisa menikmati acaranya. Tetap keluarga juga bisa ikut menikmati tanpa was-was ya, karena kalau terlalu banyak undangan juga pastinya akan memberikan apa ya, ketakutan kan, karena tamu yang datang gitu. Jadi ya demi keamanan dan kenyamanan semua pihak gitu. Dan konsep weddingnya sendiri kita tentukan berdua. Yeah, very dan easy. iya lancar banget sih, nggak ada. Very easy. Pokoknya kita dapat option dari Hilda by Bride Story, and dari option itu ya udah kita pilih dulu yuk. Kamu pilih yang mana? Ini sama ini. Oh sama dong. Nah, jadi it all, yang aku bilang it all clicked. Ya, ya. Seleranya pun nyambung ya ternyata ya. Kita kasih tahu beberapa warna dan konsepnya maunya kayak gimana. Terus kreatifnya mereka langsung ya beraksi. Ya. Oke, kalian ada pilihan ini atau ini. Pas dikirim, I was like, hey, which one do you like? This one. Nyambung langsung. Nyambung. Enak banget, jadi langsung klik ya. Mulai persiapannya kapan ya? Berapa lama yang lalu? Wow. Kalau persiapan from end of May, beginning of June ya. Ya, beginning of June. End of May ya. Ya, beginning of June. Awal Juni. Ya. Baca sampai ada sih beberapa